Hai guys, balik lagi di channel gua. Pada kesempatan ini gua mau nge-review sebuah film di tahun 2016 yang berjudul Train to Busan. Adalah sebuah film yang menceritakan Seok-woo dan putrinya yang berulang tahun pergi ke kota Busan menaiki kereta untuk menemui istrinya. Namun di perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk karena mereka diserang para zombie. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas filmnya. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pintu masuk tol yang telah diblokade akibat adanya kebocoran wabah biologis dari sebuah pabrik di daerah Jinyang. Dan para petugas itu hanya berbicara kebocoran kecil, jadi masyarakat tidak perlu takut. Daerah yang terkena wabah sudah dikarantina oleh pemerintah agar wabah tersebut tidak menyebar luas. Lalu setiap kendaraan yang lewat disemprot cairan khusus. Lalu ada mobil pick-up yang masuk daerah Jinyang. Lalu ia menabrak seekor rusa. Lalu supir pun melihat rusa itu, dan ternyata rusa itu sudah mati. Lalu supir itu pun melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba rusa itu pun bangun dan sudah menjadi zombie. Berpindah pada seorang pria yang bernama Seok-woo. Ia seorang pria pekerja keras dan memiliki sifat egois. Karena sifat egoisnya itu, istrinya pun memilih untuk pisah rumah. Kini Seok-woo tinggal bersama ibu dan anaknya yang bernama Suan. Seok-woo selalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga ia tidak bisa menghabiskan waktu dengan anaknya. Lalu Suan meminta ke ayahnya untuk mengantarkan ia ke Busan, ke rumah ibunya karena ia besok ulang tahun. Lalu mereka berdua pun pergi ke Busan naik kereta. Lalu di saat mereka sudah ke dalam kereta, tiba-tiba masuk seorang wanita yang bertingkah aneh dan masuk ke kamar mandi seolah-olah bersembunyi. Orang ini terinfeksi dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Lalu saat Suan melihat keluar, tiba-tiba ada seorang pria yang diserang dengan tiba-tiba. Lalu Suan pergi ke toilet. Ia menemukan seseorang yang bersembunyi. Lalu orang itu pun berkata bahwa semua orang akan mati. Lalu Seok-woo pun terbangun dan Suan tidak ada di sampingnya. Lalu ia menerima telepon dari karyawannya bahwa terjadi penyerangan aneh di sekitar Seoul. Lalu terlihat berita di TV terjadi penyerangan besar-besaran yang membuat masyarakat panik. Lalu terlihat wanita yang terinfeksi sudah berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di kereta. Semua orang pun panik dan berlari untuk menyelamatkan diri. Lalu Seok-woo melihat orang-orang diserang para zombie. Lalu mereka pun berlari dari gerbong tersebut. Lalu Seok-woo mendapat telepon dari ibunya dan ternyata telah terinfeksi dan akan berubah menjadi zombie. Lalu masinis mengumumkan bahwa mereka tidak berhenti di stasiun Chonan karena situasi yang tidak memungkinkan. Seluruh media menyoroti tentang berita pandemi zombie yang telah menyebar ke seluruh penjuru Korea Selatan. Lalu masinis mengumumkan bahwa akan berhenti di stasiun Daejeon. Dan Seok-woo pun menelpon temannya untuk menanyakan apakah stasiun Daejeon masih aman. Lalu temannya menjawab setelah sampai di sana semua akan dikarantina. Karena Seok-woo bersama Suan, ia meminta tolong untuk mengamankan mereka berdua dan akan memberi imbalan. Lalu temannya menyuruh Seok-woo menunggu di timur stasiun. Setelah sampai di stasiun, Yoon-suk yang merupakan kepala perusahaan itu menemui masinis dan memberitahu bahwa kota Daejeon telah dikarantina. Yoon-suk pun meminta mereka untuk pergi ke kota Busan karena rutenya belum ditutup. Namun masinis ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di stasiun terlebih dahulu. Lalu setelah penumpang turun dari kereta, mereka pun masuk ke dalam stasiun untuk segera dikarantina. Namun mereka melihat semua tentara berubah menjadi zombie. Keadaan pun menjadi semeraut dan kacau. Suhan hampir saja digigit zombie. Lalu ada orang yang menyelamatkan Suhan untuk kembali ke kereta. Namun Seok-woo berpisah. Ia berusaha menutup pintu agar para zombie tidak menyerang mereka. Namun itu semua tidak berhasil karena pintu kacanya tiba-tiba pecah. Lalu Seok-woo pun berlari untuk masuk ke dalam kereta yang berjalan. Mereka semua pun berhasil naik ke kereta gerbong 9.
Mereka pun mencoba menghubungi orang terdekat. Lalu mereka pun berencana untuk menerobos 3 gerbong yang penuh dengan zombie untuk menyelamatkan orang-orang di gerbong 13. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil ke gerbong 13. Lalu mereka berencana untuk melewati 1 gerbong lagi untuk mencapai gerbong 15, yang merupakan gerbong penumpang yang masih selamat. Lalu Yungok mengabari Jinhe dan orang-orang yang selamat akan menuju gerbong 15. Jinhe pun memberitahu ke penumpang lainnya. Lalu ada satu penumpang yang menolak. Dan karena ia pikir orang-orang yang di gerbong lain mungkin saja sudah terinfeksi. Dan para penumpang lain pun mendukung pria tersebut. Lalu mereka pun menerobos gerbong 13 yang penuh dengan zombie. Lalu ketika mereka berada di gerbong 14, ternyata pintunya dikunci. Lalu Yunggok memecahkan pintu kaca, dan yang lainnya menahan para zombie. Mereka semua pun berhasil masuk ke gerbong 15. Ketika mereka berhasil masuk gerbong 15, Sakwa memukul orang yang menghasut penumpang. Para penumpang gerbong 15 minta mereka agar pergi ke gerbong depan, karena mereka takut terinfeksi. Setelah pergi ke gerbong depan, para penumpang mengikat pintu. Lalu nenek Jonggil membuka tali yang gerbongnya penuh dengan zombie. Lalu para zombie pun menyerang penumpang lainnya, hingga yang tersisa 2 orang yang bersembunyi di toilet. Singkat cerita, mereka yang ada di gerbong depan menyaksikan gerbong 15 diserang para zombie. Lalu Sokwa menerima telepon dari karyawannya yang bernama Kim. Kim memberitahu hal tersebut adalah akibat proyek Sekwo, yaitu YT Biotech yang mengalami kebocoran. Kim dan Sokwo pun merasa bersalah karena menimbulkan kekacauan dan kematian banyak orang. Lalu kereta pun tertahan di stasiun Daegu. Masinis pun memberi pengumuman untuk segera keluar dari kereta dan pergi menggunakan kereta baru. Mereka pun segera keluar, dan tiba-tiba terjadi kecelakaan kereta yang membuat Yunggok dan Jinhe terpisah dari yang lainnya. Lalu ia pun berusaha mencari Sekwo dan yang lainnya. Namun tiba-tiba Yunsuk datang dan mendorong Jinhe ke arah zombie sehingga membuat Jinhe terinfeksi. Yunggok pun berusaha menolong, namun semuanya sudah terlambat. Jinhe pun telah berubah menjadi zombie dan menyerang Yunggok. Lalu Yunsuk pergi ke kereta baru, namun tiba-tiba ia terjatuh dan zombie pun mulai berdatangan. Lalu masinis mengetahui Yunggok dalam bahaya, mencoba untuk membantunya. Namun Yunggok malah mengorbankan masinis agar ia bisa selamat dari para zombie. Di sisi lain, Sokwo dan yang lainnya nyaris tertimpa kereta yang penuh dengan zombie. Lalu Sokwo melihat celah kecil untuk pergi dari kereta yang nyaris menimpa mereka. Dan para zombie berhasil memecahkan kaca pintu. Seorang pria rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka semua pun berlari untuk sampai ke kereta. Dan mereka pun berhasil naik ke kereta. Namun di kereta Yunsuk sudah menjadi zombie. Sokwo pun bertarung dengan zombie itu. Namun Sokwo digigit dan membuat dirinya menjadi zombie. Sebelum menjadi zombie, ia memberitahu tentang tuas rem ketika mereka sampai di kota Busan. Suan yang melihat ayahnya sudah terinfeksi menjadi sedih dan meminta ayahnya tetap berada di sisinya. Namun demi keselamatan putrinya, Sokwo pun langsung lompat dari kereta. Dan yang tersisa hanya Songyong dan Suan yang melanjutkan perjalanan ke kota Busan. Mereka melewati terowongan gelap perbatasan kota Busan, dan para tentara berjaga agar para zombie tidak dapat masuk. Awalnya para tentara mengira mereka adalah zombie. Untung saja Suan menyanyi untuk menghormati pengorbanan ayahnya dan orang-orang yang telah menyelamatkan dirinya. Dan para tentara menyadari bahwa mereka adalah manusia dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman.
dan film pun selesai. Oke, sangat seru dan menegangkan bukan? Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you the next video. Bye-bye.